Video ini sedang viral di media sosial. Bahkan tadi saya melihat di TV juga diberitakan. Yaitu tampak ada seorang wanita yang menangis histeris saat melihat dan mencium sebuah benda yang dipegang oleh musisi Charlie Van Houten. Dalam narasinya, benda tersebut adalah rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sontak, banyak komentar yang bermunculan dan bertanya-tanya, apakah memang benar itu rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan tidak tanggung-tanggung ada pula yang masih menyimpan air keringatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang ini benar-benar di luar nurul akal saya, masa iya selama 1400 tahun lamanya air keringat bisa disimpan dan tidak menguap? Daripada bingung, mending kita simak penjelasan dari Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah. Bagaimana sikap pertengahan dalam menyikapi mengambil keberkahan terhadap peninggalan-peninggalan Nabi, Ustaz? Baik itu baju, bekas rambut dan sebagainya. Peninggalan Nabi, dahulu Nabi SAW spesial. Seluruh tubuhnya berkah. Bahkan air liurnya berkah. Bahkan ludah Nabi berkah. Rambut Nabi berkah. Sallallahu alaihi wasallam. Tatkala terjadi peristiwa Hudaybiyah, waktu para sahabat hendak berumrah dengan Nabi sekitar 1.400 orang, mereka dilarang oleh orang kafir musyrikin, sehingga mereka tidak bisa masuk. Akhirnya diutuslah utusan kaum muslimin, kaum musyrikin untuk berunding dengan Nabi SAW. Waktu salah seorang utusan datang, mereka lihat para sahabat begitu mengagungkan Nabi SAW. Tidaklah Nabi meludah, kecuali ludahnya diperebutkan oleh para sahabat. Ini menunjukkan ludah Nabi berkah, apalagi badan Nabi. Ada sahabat lihat Nabi pakai baju, kemudian dia minta, ya Rasulullah, ya ma ahsana haza. Ya Rasul, ini bajumu begitu bagus, berikan padaku. Nabi kasih. Bukan apa-apa, sahabat ini tahu baju ini sudah keringat, kena keringat Nabi SAW. Dia ingin pakai. Dia ingin dijadikan kafannya. Akhirnya jadi kafan dia. Kemudian Nabi SAW waktu hajian, Nabi mencukur rambutnya, Nabi bagi-bagi rambutnya kepada para sahabat. Kenapa? Karena rambut Nabi berkah. Nah, yang jadi masalah, peninggalan-peninggalan Nabi tersebut, yang ada zaman sekarang, tidak ada satupun yang bisa dipastikan itu benar-benar dari jasad Nabi SAW. Tidak ada yang bisa dipastikan. Ya, saya tinggal di Arab Saudi sih, tidak ada peninggalan-peninggalan Nabi SAW seperti itu. Kemudian zaman sekarang, ada orang bilang ini rambut Nabi, dan ini sering terjadi. Dulu ada sempat orang bawa rambut Nabi, katanya rambut Nabi 15 meter katanya, rambut Nabi SAW. Jadi, benarkah? Dari mana? Benarkah ini? Dari mana Anda yakin ini adalah rambut Nabi? Mana sanadnya? Mana buktinya? Adakah periwayatan dari rambut dinukil dari atas ke bawah? Dari kakek saya, dari kakek saya, dari kakek saya terus. Kemudian kakek-kakek ini siapa yang bisa memeriksa kesikohannya? Dia amanah atau tidak? Jangan-jangan di tengah ada yang bohong. Jangan-jangan di kakek ke-20 ternyata bohong. Dia ambil rambut sembarang, dia bilang ini rambut Nabi SAW. Masalahnya kita ingin bertabaruk dengan rambut tersebut. Maka kita harus bisa pastikan rambut ini benar-benar dari Nabi SAW. Apalagi dari luar negeri dibawa ke tanah air. Ada buktinya atau tidak? Kalau ada, silakan. Silakan Anda mencium rambut tersebut. Itu rambut Rasulullah SAW. Ya, tidak mengapa. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya, yakin bahwa ini rambut Nabi, maka tidak boleh. Hukum asal tidak boleh kita bertabaruk dengan benda-benda yang tidak jelas. Ya, karena itu termasuk syirik kecil. Tidak boleh. Oleh karenanya, seorang dalam hal ini dia harus hati-hati. Kalau ada buktinya, dan sampai sekarang Allah mengatakan tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Tidak ada yang bisa pastikan bahwasanya masih ada rambut Nabi yang tersisa. Kalau ada, datangkan buktinya, mana sanadnya, siapa yang bisa periksa apa? Rawi-rawi yang menyampaikan tersebut. Karena orang banyak berbohong. Hadis-hadis Nabi saja mereka bohong. Ada orang palsukan ribuan hadis Nabi, apalagi sekedar rambut. Hadis saja mereka palsukan. Habis lebih mulia mana, hadis atau rambut? Hadis Nabi, ajaran lebih afdal. Itu pun ada yang palsukan sampai ribuan hadis. Ya, sekarang rambut bisa jadi orang bilang ini rambut Nabi, mana buktinya? Ya. Mana buktinya Anda bisa pastikan bahwa rambut Nabi? Kalau ada, silakan Anda mengambil berkah dari rambut tersebut. Ya. Tetapi ikhwan, bukan berarti kalau Anda tidak bisa dapat rambut tersebut, kemudian Anda, alhamdulillah keberkahan banyak.
hadis-hadis Nabi berkah, ajaran Nabi berkah, sholat tarawih berkah, pengajian berkah, banyak. Kalau Anda bisa dapat rambut tersebut, alhamdulillah. Kalau tidak ada, masih banyak ajaran-ajaran yang Nabi anjurkan. Nabi tidak pernah secara khusus mengatakan cium rambutku, tidak ada. Tapi kita tahu itu boleh. Tapi banyak hal-hal yang Nabi anjurkan, sholat malam, sholat tarawih, berbakti sama orang tua, masih banyak pintu keberkahan yang bisa kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. هل بقي شيء من أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعره وردائه في هذا الوقت؟ وهل صحيح في آخر الزمان يخرج رجل ويحمل رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتمع عليه الناس؟ هذا من الخرافات، هذا من الخرافات التي لا تصدق ولا يلتفت إليها. لم يبقى من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، لا من ملابسه ولا من شعوره عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه خرافات يروجها بعض الخرافيين الذين يريدون أن يتأكلوا ويأخذوا أموال الناس بالباطل بهذه الأشياء. الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والسنة، فعلينا أن نتمسك بالكتاب والسنة. هذا هو الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. هذا هو الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقل تركت لكم شيء من شعري أو شيء من ملابسي أو هذا إنما هو من كلام الخرافيين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus cerdas ketika kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya taklid, buta, ta'assub terhadap apa yang diucapkan oleh tokoh atau kiai yang ada. Kita harus menggali apa yang sebenarnya, apakah ada dalilnya atau tidak. Karena di dalam ibadah, apapun bentuknya itu harus sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, yaitu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Begitupun ketika misalnya ada seorang oknum, Habib mengatakan bahwasanya dia membawa peninggalan apa yang telah Rasulullah SAW tinggalkan. Misalnya bajunya, keringatnya, rambutnya. Lalu dibawa ke Indonesia dan dipamerkan, kemudian disuruh tabaruk kepada benda-benda tersebut. Hal demikian boleh saja ketika benda tersebut itu benar peninggalan Rasulullah SAW. Yang jadi pertanyaan, apakah benar benda-benda tersebut peninggalan Rasulullah SAW, baik itu rambutnya, keringatnya, bajunya, sendalnya? Terus kenapa kita nggak menggali? Kita tidak boleh dibodohi oleh oknum-oknum yang mengaku Habib, bahwasanya ini keringat Rasulullah SAW sudah 1400 tahunan, ya. Masa air keringat tersebut tidak menguap? Dan juga misalnya rambut Rasulullah SAW sampai beberapa meter, bahkan para artis pun bertabaruk. Jikalau benar itu rambut Rasulullah SAW, boleh kita bertabaruk kepada benda-benda tersebut. Yang jadi pertanyaannya, apakah benda-benda tersebut ini benar peninggalan Rasulullah SAW? Karena yang dikhawatirkan adalah benda-benda tersebut adalah benda-benda palsu, sehingga kita dibodohi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga kita bertabaruk bukan kepada benda-benda peninggalan Rasulullah SAW yang sahih,
Sanadnya ada enggak? Keterangan ulama dari dunia ada enggak? Dijamin enggak? Nah, malah kita bertabaruk kepada benda-benda yang palsu, bahkan bisa menjadi unsur kesyirikan karena meminta-minta kepada benda yang palsu. Dan juga kita harus cerdas ketika ada oknum-oknum Habib yang mengatakan bahwa ini benda peninggalan Rasulullah SAW, kami bawa dari negeri Yaman misalnya, kami bawa dari negeri Saudi. Yang jadi pertanyaannya, apakah benda-benda tersebut betul peninggalan Rasulullah SAW? Jadi kita harus cerdas, nggak boleh kita ta'assub dan fanatik, bahkan kita pura-pura bodoh ya. Karena kita harus memiliki ilmu tentang itu. Inilah momen ketika Ustadz Syamsuddin Nur Maka menangis ketika mencium rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa ada di Indonesia karena dibawa oleh penyanyi religi Aunur Rafiq Lil Firdaus yang lebih dikenal sebagai Opik. Opik menerima sehelai rambut Nabi Muhammad dari Dewan Dakwah dan pemerintah Turki saat berkunjung ke Timur Tengah. Derajat beliau akan terjadi derajat orang tua beliau, guru-guru beliau, orang tua beliau, kakek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.